Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu gelar kopi bareng membangun sinergitas pemilihan kepala daerah pada Jumat 19 Juli 2024. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam upaya membangun sinergitas dan memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu mengadakan kegiatan kopi bareng bersama partai politik, Bawaslu, TNI, Polri, instansi terkait, dan insan pers yang berlangsung di kantor KPU Belu. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis melalui partisipasi masyarakat luas dan bermakna dalam setiap tahap yang dilaksanakan oleh KPU. Ketua KPU Belu Yohanes Sevan Pala mengatakan bahwa menghadapi Pilkada Kabupaten Belu, KPU melakukan pencoklitan yang sesuai. Dalam kegiatan pencoklitan, petugas telah menetapkan TMS atau tidak memenuhi syarat bagi para pemilih yang tidak sesuai, seperti pemilih yang meninggal dunia dan pemilih ganda. Herlin Asa menjelaskan bahwa KPU sudah melakukan penetapan TPS dan kemungkinan ada penambahan TPS selama pencoklitan. Selamat siang untuk kita semua. KPU hari ini melaksanakan kegiatan Coffee Morning. Coffee Morning ini adalah kegiatan seperti FGD bahwa pemutahiran data pemilih ini dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli nanti itu merupakan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih, kesesuaian data model A yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Belu ke petugas pemutahiran data pemilih kami dengan mencocokkan dan meneliti dokumen kependudukan dari pemilih di Kabupaten Belu, di mana menggunakan dokumen EKTP, KK, atau biodata kependudukan. Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Agustinus Bau menegaskan KPU dan Bawaslu harus menyediakan data pemilih yang akurat. Maka itu, Bawaslu Kabupaten Belu harus memastikan bahwa pencoklitan betul dijalankan dengan baik dan melalui pengawasan yang melekat. Bawaslu Belu juga melakukan patroli pemilih melalui kegiatan sosialisasi di setiap kecamatan dan kabupaten Belu. Terkait coklit ini, yang pertama kita terhadap prosedur, ya, teman-teman KPU dan jajaran sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur, ya, artinya mereka pemilih, kemudian menyesuaikan mencocokkan, kemudian mencatat, mencoret, itu sudah sangat sesuai, dan kemudian terakhir diberikan tanda terima coklit dan juga dicetak spot dalam stiker, itu sudah sesuai. Yang beberapa mungkin luar dalam pelaksanaan di lapangan pasar ini ada temuan terkait pemilih yang dalam satu kakak, dalam satu keluarga, dalam satu rumah ada 2 kakak. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu sambangi masyarakat Desa Dua Laus untuk terbitkan ratusan sertifikat tanah. Kegiatan ini digelar pada 23 Juli 2024. Kantor Pemerintahan Kabupaten Belu melaksanakan sidang panitia pemeriksaan tanah kegiatan pendaftaran tanah non-sistematis kategori 1 di Desa Dua Laus, Kecamatan Kalukuk Mesak pada 23 Juli 2024. Kegiatan ini diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah untuk mengikuti sidang yang nantinya akan diumumkan untuk mendapatkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Setelah sidang ini, Bapak-bapak mohon bersabar dulu, masih ada proses selanjutnya, juga pengumuman selama 30 hari. Jadi setelah pengumuman 30 hari dulu, baru kami bisa menerbitkan sertifikatnya. Kegiatan kantor pertanahan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti Melty dan Victor. Bagi mereka, upaya pemerintah merupakan upaya yang begitu bermanfaat. Karena itu, mereka berharap program serupa dapat terus dilaksanakan bagi masyarakat lainnya dengan terus meningkatkan pelayanan. Pelayanan hari ini bagus, lancar, dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami masyarakat Desa Dua Laus. Harapannya supaya
pertanahan Kabupaten Belu itu harus ketat supaya masalah-masalah yang mungkin terjadi seperti yang lalu-lalu, ada yang di atas tanah sudah ada sertifikat, tapi ada sertifikat lagi di atas sertifikat. Harapan kami supaya itu jangan terjadi lagi. Kantor Pertanahan sebagai lembaga negara yang sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Bupati Belu menyerahkan aset sistem air bersih kepada PAM di daerah perumahan Bukit Mas Beka Timur Atambua 24 Juli 2024. Pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan pengelolaan aset sistem penyedia air minum Umanen dan Fatokbot kepada perusahaan daerah air minum Kabupaten Belu untuk memenuhi kebutuhan air minum warga di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat dan Kelurahan Fatokbot Kecamatan Atambua Selatan. Serah terima aset SPAM ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin sebagai pihak pertama dan Direktur PDAM Belu Insinyur Fridolinus Siribein sebagai pihak kedua. Total penerima meteran secara gratis di Kelurahan Umanen sebanyak 473 sambungan rumah. Bupati Belu juga menyampaikan salah satu indikator keberhasilan pemerintah Kabupaten Belu adalah ketersediaan air minum. Hari ini kita meresmikan SPAM yang melayani masyarakat Umanen dan Fatokbot dengan sambungan rumah sebanyak di atas 1.000 sambungan rumah. Dan hari ini kita sudah tes fungsi air mengalir. Bak penampung 100 meter kubik di atas bukit ini berfungsi dengan baik. Masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan SPAM ini. Terima kasih kepada pemerintah, PUPR, Dinas PUPR, PDAM Kabupaten Belu, penyedia, dan masyarakat di Kabupaten Belu, khususnya di Umanen dan Fatokbot, yang sudah bersama pemerintah. Hari ini kita meresmikan SPAM ini dan masyarakat bisa menikmati air bersih ini. Mudah-mudahan dengan adanya air bersih ini kebutuhan dasar untuk air bersih tercukupi, khususnya untuk mandi, cuci, masak, mandi, dan lain-lain. Menurut Yuliana BT, salah satu warga masyarakat yang mendapatkan bantuan meteran air bersih mengakui selama ini hanya mengandalkan air dari sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan dengan adanya SPAM ini sangat dapat membantu masyarakat untuk mengurangi salah satu kebutuhan utama. Harapan dari pemerintah daerah dengan adanya SPAM ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kelurahan Fatokbot dan Umanen sebagai kebutuhan untuk air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kapolres Belu AKBP Riko Nataldo de Vala Simanjuntak resmi digantikan AKBP Beni Miniani Arif setelah melakukan serah terima jabatan pada Kamis 18 Juli 2024. Berikut informasi selengkapnya. Video selayang pandang Bapak Ajun Komisaris. Di halaman Mapolres Belu secara resmi Riko Nataldo Simanjuntak melakukan pisah sambut dengan AKBP Beni Miniani Arif di hadapan Wakil Bupati Aloysius Heleserens dan Sekda Belu Johannes Andes Prihatin serta seluruh undangan terkait. Pemerintah Kabupaten Belu Wakil Bupati Aloysius Heleserens mengungkapkan terima kasih kepada Kapolres lama Riko Nataldo yang telah sukses memimpin Polres selama 22 bulan di mana banyak sekali yang telah dilakukannya dan telah membawa perkembangan bagi Polres Belu. Saling berganti ya di Kabupaten Belu. Ternyata kita memimpin harus menggunakan hati yang bersih dan jernih untuk melayani sesamanya. Dalam penggelaran ini, Kapolres lama Riko Nataldo memaparkan rekaman jejak masa kerjanya selama 22 bulan berada di Kabupaten Belu.
dengan menunjukkan karya-karya yang sempat ia lakukan di Belu. Rico Nataldo juga mengungkapkan saat awal hadir di Polres Belu, dirinya ingin mendedikasikan diri yang terbaik untuk Belu. Dalam melaksanakan gebrakan mengunjungi masyarakat di pelosok untuk melihat secara langsung apa yang bisa dilakukan Polres Belu dalam menunjang perkembangan masyarakat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Mako Polres Belu. Saya yang meminta untuk bisa sambut ini diadakan di Mako Polres Belu. Pertimbangannya kenapa? Supaya lebih kerasa bahwa kita adalah pengabdi di masyarakat. Pertama kali saya datang ke Dilanjutkan sambutan dari Kapolres baru AKBP Beni Miniani Arif memperkenalkan diri dan keluarganya. Beni Arif juga mengakui sangat senang bertugas di kabupaten yang merupakan kota sahabat dan juga berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Ia juga menyatakan apa yang telah dibangun oleh Kapolres sebelumnya untuk tetap dilanjutkan. Harapannya begitu besar akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun Polres Belu yang lebih baik ke depannya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemirsa, TPA Alak terbakar dan berdampak pada kesehatan dan mata pencarian para pemulung. Informasinya usai jeda.